قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi Mic-nya nggak ada ya? kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para jamaah sekalian, kita siang hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Firqatun Najiyah untuk membahas masalah akidah dan manhaj, kelanjutan dari Firqatun Najiyah jilid 1 dan jilid 2, di mana kita sudah sampai pembahasan 38 bab atau 38 bahasan. Nantinya ini akan berlangsung selama 4 hari. Insya Allah hari ini ada 2 sesi pagi ini dan sesi siang, nanti setelah makan siang. Kemudian besok nanti ada ba'da subuh, nanti akan kita lihat jadwalnya atau akan di-share di grup. Kemudian ada juga untuk besok itu pada sore hari setelah rekreasi. Kemudian untuk kelanjutannya lagi pada hari Senin dan Selasa nanti akan jadwal musuh akan disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian. Baik, semua sudah dapat buku Firqatun Najiyah? Sudah? Ada yang belum? Sudah punya kan? Ada yang belum? Kenapa belum? Enggak, yang kan sebelumnya kan sudah ada yang ikut juga. Apa enggak bawa yang sebelumnya? Iya, pesertanya tambah. Bentar, kita. Berapa orang yang belum dapat? Kalau sudah tambah 350 loh itu. Baik, kita buka dulu bab 39. Bagi yang belum dapat karena di luar perkiraan. Bisa jadi gini. Kemarin sudah ditutup kuota, masih ada yang daftar, tiba-tiba bawa teman begitu. Jadi sebenarnya kuotanya suruh daftar ulangnya bareng teman. Jadi nambah lagi gitu. Dan ada yang di luar perkiraan, makanya membludak pendaftaran nanti jadi perbaikan nanti ke depan insyaallah. Nanti kitab ini lagi dicari lagi untuk dipersiapkan. Baik, kita lihat bahasan ke-39, kita bahas satu bab dulu. Pokoknya setiap ini bukan pakai menit, namun pakai berapa jam, namun satu bab selesai istirahat, terus satu bab selesai istirahat lagi. Nanti ada sesi untuk tanya jawab. Namun sebisa mungkin nanti bertanya seputar materi yang nanti disampaikan, biar nanti lebih fokus. Kalau ada yang tanya tentang materi jomblo, saya pending dulu nanti. Walaupun nanti jomblo kena nanti. Resikonya kamu jomblo ya kayak gitu. Ya, namun kalau tanya seputar itu lagi saya sudah kurangi dulu ini, bukan porsinya. Nanti biar fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting dulu. Jadi tanya yang penting nanti akan diseleksi dulu, baru nanti kita jawab. Ya. Dan kesempatan yang lainnya kalau ada masalah-masalah penting yang ditanyakan nanti bisa tanyakan ke saya langsung. Namun kalau untuk kajian ini kita fokus sesuai dengan materi. Baik, bahasan ke-39 judulnya musibah, penyebab dan solusinya. Terakhir kan kita bahas
tentang masalah ada kesyirikan, kemunafikan, ya, sampai tentang cabang-cabang iman. Sekarang kita lihat apa penyebab musibah itu terjadi. Kita lihat pembahasan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Monggo dibaca. Bismillah. Al-Quran telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya musibah yang menimpa umat Islam serta bagaimana solusi pemecahannya. Di antaranya adalah firman Allah. Yang demikian itu adalah karena Allah sekali-sekali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum kalau mereka sendiri tidak mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 53. Juga firman Allah, dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman, munculnya kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia adalah sebagai pelajaran dari Allah agar mereka merasakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, sehingga diharapkan mereka mau kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Allah juga berfirman, dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizkinya mengalir dari mana-mana. Akan tetapi karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah pun memberi mereka kelaparan dan ketakutan sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat itu. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Ya, 4 ayat. Al-Anfal ayat 53, Asy-Syura ayat 30, Ar-Rum 41, An-Nahl 112. Disebutkan dalam Al-Anfal 53. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu adalah karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum kalau mereka sendiri tidak mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita sudah disuruh merubah biar nikmat tidak berubah jadi musibah. Berarti biar musibah nggak datang, nikmat tidak berubah jadi musibah, ya maka orang tinggalkan maksiat. Maksud dari ayat ini seperti itu. Juga Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian. Musibah catat di sini musibah umum. Ya, musibah umum. Karena wa ma asabakum min musibah, situ ada kata musibah isim nakirah. Nakirah menunjukkan keumuman. Ada ma asabakum, musibah menimpa kalian. Ini bisa ditakwil ke makna masdar juga, punya makna umum juga. Berarti musibah apapun. Kehilangan harta. Ya, kena bencana, misalnya Allah uji dia dengan penyakit. Atau dia ditimpa punya utang yang berat. Atau dia dapat ujian ya dari keluarganya sendiri. Ada istri dapat ujian dari suami, suami dapat ujian dari istri. Maka ayat ini menunjukkan koreksi diri dulu, lihat keadaan kita, salahnya di mana. Karena dikatakan fabima kasabat aydikum, itu kesalahan tangan kalian. Maksudnya tangan kalian yang berbuat maksiat. Ya, tangan kalian yang berbuat maksiat, maka menyebabkan musibah itu datang. Wa yafu an katsir, dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi tadi musibahnya umum ya. Umum, apapun itu. Maka kalau ada masalah apa, koreksi diri dulu. Ini saya kurangnya ini apa? Kok ini sebab ini saya kok rezekinya nggak lancar, saya sudah kerja, penghasilannya banyak, kok namun utangnya lebih banyak daripada itu. Oh, dia koreksi dulu. Oh, siapa tahu ini pekerjaannya ada yang masalah. Ya. Mungkin dia zolimi orang lain, ya, hak orang lain, hak cipta orang lain. Ya. Bisa jadi punya pengaruh pada rezekinya. Ada yang punya utang banyak, dia koreksi pekerjaannya, ternyata ada suatu hal di situ dia zolimi orang lain. Yaitu ada hak yang seharusnya dia minta izin untuk pakai gambar, pakai video, ya, itu hak cipta orang lain, dia masih pakai itu. Dia koreksi ternyata salahnya di sini. Maka dia hapus tadi gambar-gambarnya. Itu hak cipta namanya. Karena melanggar hak orang lain, zalim berarti. Sama pakai bajakan gitu.
itu zolimi orang lain. Efek dari zolimi orang lain gimana? Orang yang kita zolimi itu bisa jadi doakan kita jelek. Ya, itu sebabkan tangan kita sendiri, maka disuruh koreksi diri. Nggak usah salah-salahkan orang dulu. Oh, kembalikan dulu ke diri saya dulu. Ayat ini perintahkan seperti itu. Fabima kasabat aydikum. Itu kesalahan tangan kalian sendiri, bukan kesalahan orang lain dulu. Jadi catat baik-baik itu. Fabima kasabat aydikum. Itu kesalahan tangan kalian sendiri. Di sini ayat ini tidak katakan lihat kesalahan orang lain. Namun katakan apa? Lihat kesalahan tanganmu sendiri. Maka yang kita alami di negara kita ini juga sama. Ya, kita dapati hal-hal yang kita tidak sukai. Kok pimpinan saya seperti ini? Kok pimpinan negara saya seperti ini? Kok harga-harga naik? Ya. Kok barang-barang pokok naik? Ya, macam-macam itu serba naik. Kok pajaknya kayak begini? Macam-macam saja ada. Apa yang jadi koreksi di sini? Lihat kesalahan diri sendiri. Oh, kita ini banyak maksiat, kita ini banyak dosa. Bangsa Indonesia punya banyak kesalahan. Syirik di mana-mana. Dosa besar merajalela. Allah timbangkan musibahnya apa? Dikasih pemimpin yang zalim misalnya. Gara-gara dosa sendiri. Maka kalau orang sadar seperti ini, dia nggak banyak salahin. Ini dia koreksi dirinya langsung. Bukan cacing maki pemimpin di medsos gitu. Ini apa-apaan, ini barang naik terus. Ya, komentar sana sini gitu. Bukan, dia salah koreksi diri dulu. Oh, ini salah saya, ini kekurangan saya. Maka Allah uji saya dengan pemimpin semacam ini. Ya. Maka itu jadi bahan koreksi. Maka antum akan nyantai sekali hadapi suatu masalah yang menimpa negara, menimpa diri sendiri. Ketika tahu masalahnya itu karena diri sendiri, oh berarti saya koreksi diri dulu. Paham ini ayatnya kan? Kan tidak disuruh tadi fabima kasabat aydin nas, bukan. Itu karena kesalahan tangan manusia yang lainnya. Namun kesalahan siapa? Tanganmu sendiri. Gitu. Punya masalah dalam rumah tangga, oh koreksi diri dulu. Kok istri saya kayak gini di rumah? Ya, maka dia lihat lagi, oh ini kesalahan saya ini paling. Makanya dulu kan para ulama kalau lihat sesuatu pada diri, pada istrinya, sampai pada budaknya, sampai pada hewan tunggangannya masalah. Ya, mereka salahkan pada dirinya sendiri. Wah, ini pasti ini kesalahan saya. Saya lihat karena maksiat ini pengaruh pada ya keluarganya, pada dirinya, keluarganya, sampai budaknya, sampai hewan tunggangannya. Kalau hewan tunggangan berarti di sini sampai motornya, sampai mobilnya kalau saat ini. Kok mobilnya di starter kok mogok terus? Ya Allah, saya ini kurang istighfar, banyak dosa. Gitu, koreksi diri langsung. Enak kan hidup kalau kayak gitu. Nggak banyak salahin orang, nggak banyak ngurus orang, mikir diri sendiri terus. Termasuk saya kok cari-cari jodoh kok nggak dapat-dapat. Bisa nggak? Salahin siapa dulu? Ustadz nih nggak kasih saya jodoh-jodoh nih, gimana nih Ustadz nih, nggak sayang sama saya. Ini salah kamu sendiri, pilihannya macam-macam. Iya enggak? Dan dia bisa koreksi diri, ya Allah ini gara-gara maksiat, gara-gara dosa, gara-gara ini saya masih pekerjaan masih haram kayak begini barangkali. Keseharian saya itu banyak maksiat, mata nggak bisa dijaga. Macam-macam. Koreksi diri. Bisa nggak kayak gitu para jomblo? Bisa? Bisa. Kesinggung ora masalah, tobat semuanya. Ya, terus Ar-Rum ayat 41 tadi disebutkan zuhar fasadu fil barri wal bahr. Kerusakan itu nampak di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan terjadi di daratan, di lautan itu karena kesalahan kita manusia. Ya, kesalahan kita manusia. Di sini Allah tidak katakan ini karena terjadi kerusakan, karena fenomena alam biasa. Tsunami terjadi, wah itu memang sudah ada. Ya, tsunami terjadi, gempa bumi, ada pergeseran di situ, lempeng bumi, akhirnya airnya itu pasang, kemudian menimpa kita. Iya, itu analisis duniawi kamu pakai. Namun coba seleksi lagi, itu gimana pergeseran itu bisa terjadi? Masa terjadi dengan sendirinya? Masuk akal nggak? Kok masa bisa bergerak sendiri gitu? Pasti kan ada sesuatu. Iya, kalau pakai logika liberal kayak gitu, apa-apa bumi yang salah gitu.
bumi yang salah. Iya kan? Wah, ini gara-gara pergerakan ini. Ya sekarang balik. Pergerakan itu gara-gara siapa? Siapa yang buat? Ada sebab nggak? Ada. Kok tiba-tiba ini gerak? Kok pada jam itu juga? Kok pada hari itu juga? Ada apa? Maka balik ke dia. Oh, ini barangkali ini gerak, ada pergerakan kayak gini. Oh, karena tadi terjadi kesyirikan. Allah murka, Allah marah. Dibuat bumi bergoncang seperti itu. Air laut naik ke darat, tsunami. Itu yang terjadi. Maka di sini dikatakan bima kasabat aydin nas, karena kesalahan kita manusia, bukan karena kesalahan bumi. Karena bumi itu gerak gitu aja, enggak, di sini disebut. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, sehingga diharapkan mereka mau kembali ke jalan yang benar. Maka diberikan ujian itu punya hikmah. Kok tsunami itu datang, gempa itu datang, akhirnya kan orang-orang pada sadar taubat. Oh, ini kemarin lakukan sedekah laut. Wah, maka yang lakukan sedekah laut di demo itu. Wah, ini kamu apa nggak ingat kemarin tuh gara-gara kamu berbuat itu, sekarang terjadi kayak begini. Kok mau diulang lagi? Coba kalau tidak terjadi kayak begitu. Iya kan? Iya. Terus Allah juga berfirman, An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Aman lagi tentram awalnya ya, rizkinya mengalir di mana-mana, rizkinya lancar. Akan tapi karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, berarti sebabnya apa? Mengingkari nikmat-nikmat Allah, nggak mau bersyukur. Dicatat, mengingkari nikmat Allah apa? Nggak mau bersyukur. Maka Allah pun memberikan kelaparan. Padahal tadi itu makmur. Jadi lapar, jadi penuh ketakutan sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Balasan dari apa yang mereka perbuat itu apa? Dosa tadi, kufur nikmat, tidak mau bersyukur. Indonesia kaya raya, tanamannya hijau, ya. Sumber daya alamnya itu banyak, penduduknya juga banyak. Harusnya secara logika kan kita lebih makmur harusnya daripada negeri yang kering. Harusnya Indonesia itu lebih makmur daripada Arab Saudi. Iya enggak? Logikanya kayak gitu kan? Arab Saudi nggak ada pohon, air itu nggak ada, tanahnya tandus, gunungnya itu batu. Ya. Namun itu di sana sekolah yo gratis, sekolah gratis. Tiap bulan malah dikasih negara uang saku 890 real. Negaramu kasih nggak uang saku? Kasih nggak? Tiap bulan ini sudah ada cek langsung di ATM. Alhamdulillah gitu. Dapat uang langsung di ATM itu coba. Cuma gara-gara belajar itu. Negerinya kering nggak? Kering. Namun airnya itu nggak mati ya seperti di rumahmu. Airnya itu ngalir terus. Nggak ada itu ceritanya itu di hotel-hotel Saudi itu. Wah, airnya seminggu nggak ngalir, nggak ada ceritanya. Kalau di tempat kita ada, apalagi Gunung Kidul. Wah, PDAM di sana itu pipanya putus. Ya sudah seminggu nggak mandi-mandi. Karena dari Renean sana munggah airnya ya kan? Akhirnya munggah, sana itu masalah pipanya putus. Ya sudah berarti nggak ada air. Sana padahal itu narik air tuh dari air laut itu. Air laut desalinasi. Diolah dari air laut jadi air tawar. Dialirkan ke tempat-tempat yang ada di kota Saudi coba. Makmur. Kok tanamannya bisa ada yang hijau? Disiram pakai air itu dialirkan kalau pagi hari. Harusnya kan secara logika mana yang maju harusnya? Indonesia. Jumlah penduduknya banyak, pulaunya banyak,
rempah-rempahnya banyak, sumber daya alamnya juga banyak. Namun akhirnya Indonesia punya utang paling banyak. Betul nggak? Rakyatnya kayak begini. Ya sudah. Sumuk-sumuk neng DS coba. Panas-panas di DS gitu. Kan bisa koreksi kita, ya Allah, sana kok makmur sekali. Sana bisa makmur. Ibadahnya yang beda. Kita sholat 5 waktu, ya kalah dengan sana 5 waktu sana itu kendaraan pada berhenti-berhenti. Kita sholat Jumat saja itu di jalan raya itu masih rame itu. Betul nggak? Sholat Jumat aja itu di kota-kota coba lihat itu ada kendaraan yang mau berhenti itu sedikit aja itu. Yang lainnya kok nggak berhenti? Ya memang nggak sholat Jumat. Ya, rame aja itu berkeliaran. Sana itu sepi kalau Jumatan itu di jalan itu. Kan dikasih libur juga. Tandanya aja kayak begitu. Di sini kita masih pakai perhitungan. Kalau mau buka toko, yang mau tutup waktu sholat masih hitung-hitung. Sana itu pelanggan masuk toko diusir ini. Oh ini sudah mau azan nih 10 menit lagi. Keluar dari toko kami. Coba di Indonesia kayak gitu coba. Ora payu jelas. Sana kayak begitu. Coba nanti kalau umroh atau haji nanti lihat aja tuh di sana keadaannya itu. Nggak ada waktu sholat tuh mau buka toko itu, nggak berani dia. Beda. Maka awalnya ada negeri yang makmur, banyak rizki, kemudian jadi apa? Jadi kelaparan, rizkinya sulit. Disebabkan karena apa? Mengingkari nikmat, kurang bersyukur. Maka ganti itu, jadi rajin bersyukur. Mau dapat hidayah rajin bersyukur bagaimana? Ngaji, tolabul ilmi. Gak bisa jalan yang lainnya lagi. Orang mau sadar bersyukur itu kalau dapat ilmu dulu. Gak bisa itu dengan bercara bersyukur itu dengan cara yang lain selain dari majelis ilmu itu. Mau demo, mau suruh orang bersyukur gak bisa. Demo di jalan-jalan, rakyat Indonesia semuanya harus bersyukur gitu. Demo besar-besaran coba. Apa? Jadi sadar orang bersyukur? Jadi sadar teriak-teriak di jalan? Pakai spanduk besar-besar, kita harus bersyukur nih supaya nikmat itu datang itu. Mau sadar rakyat Indonesia? Nggak ada. Bukan itu solusinya. Datang ke majelis ilmu, ngaji. Nggak ada jalan lain Bapak Ibu. Nggak ada jalan lain itu para jamaah. Ngaji, walaupun sampai korbankan waktu. Ustadz saya ngaji di sini ini cuti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan diganti rezekinya. Ustadz saya sampai tutup angkringan saya. Alhamdulillah Pak. Saat saya punya toko ini tak tutup dulu 4 hari ini. Wah, alhamdulillah. Mungkin nanti dikasih rezeki lancar itu. Justru mikir dunia terus, mikir angkringan terus, mikir toko terus. Ya ora ini berkah. Kesinggung meneh. Iya, sekali-sekali itu korbankan waktu. Mikir dunia terus coba. Ya, kalau nggak mikir angkringan, ya mikir pakan, mikir sapi. Iya kan? Kena meneh, simbah ini gilirannya. Sudah, sapi nanti ini aja nitip orang itu, kamu yang nginggung sapi saya, sudah. Kalau sapi buat masalah, yo didol wae sapine. Rampung. Dijual aja sapinya. Gawe masalah. Gara-gara sapi itu sampai orang nggak puasa loh itu. Iya nggak? Masa tanya siang-siang, Ustadz saya beduk boleh nggak? Ini lagi cari pakan ke Bantul. Ya Allah, beduk kayak bocah weh. Itu tanya itu loh coba. Tanyanya itu pas lagi lebaran. Ustadz kemarin itu saya cari pakan di Bantul. Terus saya puasanya beduk. Saya lanjut lagi puasa setelah saya batalkan siang. Ya Allah Pak, ini kayak Rumaisor wifi Rukoya aja, 3 putri saya. Saya bilang Pak, ini cuma beberapa solusi aja. 1, sapinya disuruh puasa. 2, ya sudah didol aja sapinya, gawe masalah, buat masalah besar.
Masa gara-gara sapi nggak puasa loh coba. Siang hari batalkan terus lanjut lagi kan beduk kan siang hari batalkan ya toh. Terus nanti bukanya maghrib lagi kan. Coba lihat. Berarti yang buat masalah itu apa coba? Sapi ini detailnya serampung. Iya. Kalau TV-nya buat masalah, TV-nya detail, kayak gitu. Yang untuk ngaji. Kalau angkringannya buat masalah, yuk angkringannya detail wae. Ganti bisnis lain. Gitu. Korbankan sedikit tuh waktu. Syukur tadi itu supaya mensyukuri nikmat ya cuma dengan ngaji aja, nggak ada jalan lain. Itu maka nanti rezeki datang lagi. Syekh Albani itu Bapak Ibu Syekh Albani itu kerjaannya itu pas-pasan saja, nggak sampai buka reparasi jam itu 24 jam itu enggak. Waktu sebentar sudah pelanggannya sudah dilayani, ditinggal pelanggannya naik ke perpustakaan untuk belajar. Telah hadis. Butuh lagi makan lagi, sudah kerja lagi buka reparasi jam. Ketika dia buka pelanggannya lebih banyak daripada reparasi jam yang lainnya. Gua lihat itu. Berarti jenengan tutup angkringan itu, insya Allah kalau buka lagi besok dicari-cari lagi. Gitu. Tutup warung kopi misalnya, besok dicari lagi. Oh bapak ini tutup 4 hari ini untuk daurah. Oh besok dia datang lagi itu, cari itu. Rizki Allah yang beri. Syekh Albani coba mikirnya cuma reparasi jam, cuma ala kadarnya aja. Mau butuh itu kapan coba? Ilmu hadis dapat beliau. Nelah hadis sana sini. Waktu habis untuk itu. Kita terlalu pelit sekali kayak gini, mikir-mikir. Ada yang mikir kerjaan, kalau pengantin baru yang mikir apa? Istri. Iya toh? Kalau dua anak, ya berarti mikir anak. Kalau dapat putu lagi, mikir putu. Ya Allah, dunia terus dipikir. Sekali-sekali korbankan itu untuk ngaji. Belum lagi acara macam-macam, jagong, manten, belum jadi MC, belum hadir rapat. Wah, kena meneh. Terus ayat-ayat di atas. Ayat-ayat di atas memberi pelajaran bahwa kepada kita bahwa Allah adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah tidak akan menurunkan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan kedurhakaan mereka kepada Allah. Lebih-lebih bila bentuk pelanggaran mereka adalah tidak mau bertauhid, sebagaimana yang banyak tersebar di negara-negara Islam. Sudah tentu bala dan bencana yang timbulkannya akan lebih parah, dan berbagai musibah dan bencana umat di atas tidak akan bisa teratasi kecuali dengan kembali menegakkan tauhid dan menaati syariat-syariat Allah, baik yang menyangkut urusan pribadi maupun urusan kemasyarakatan. Taib, lihat. Masalah terbesar itu di garis bawah tadi yang Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sebut, tidak mau bertauhid. Tidak mau bertauhid. Alias apa? Berikan keterangan. Terus melanjutkan budaya-budaya syirik dengan alasan kearifan lokal. Ustaz singgung ora masalah. Tahu kearifan lokal? Ya. Budayanya dilanjutkan terus, mau syirik kayak mau enggak kayak pokoknya itu yang syirik-syirik dilanjutkan terus. Kalau masih mikir itu, wah ini aset wisata Ustaz kenapa dihentikan? Iya tunggu aja, aset wisata jalan terus gara-gara syirik ini. Tunggu aja nanti Allah ganti itu nanti. Ganti dengan musibah nanti berikutnya. Kalau nggak diprotes tuh nggak ada yang mau tahu ini, hal ini, sudah. Maka kadang memang kita maju gara-gara wisata. Namun kalau diteruskan terus, ya akhirnya syirik ingin dilariskan terus. Karena aset wisata mesti ditunjang lagi dengan budaya-budaya. Bisanya ya cuma apa? Wariskan syirik, musibah nanti. Kalau ini dihilangkan, ya insya Allah berkah. Gak mesti kan dengan budaya syirik itu wisata itu laris, enggak. Gak mesti dengan itu. Jadi kunci utamanya ini bertauhid, berarti menjauhi kesyirikan. Itu kuncinya itu. Berarti kalau kesyirikan masih laris manis, berarti musibah itu mudah datang. Terus Al-Quran juga menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang berdoa kepada Allah secara ikhlas di saat-saat genting. Tetapi setelah Allah membebaskan segala kesusahan yang menghimpit tadi, mereka kembali kepada kekafiran dan kesyirikannya semula. Allah berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan penuh ketundukan. Tetapi
Setelah Allah memberi mereka keselamatan hingga sampai ke darat, mereka pun dengan serta-merta kembali kepada kesyirikannya semula. Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Taib, fa iza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina laudin wa falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang musyrik itu ketika di tengah lautan, di atas kapal, mereka itu mau kena ombak besar, da'allaha mukhlishina laudin. Mereka mengikhlaskan doa pada Allah. Langsung berdoa pada Allah, minta ya Allah selamatkanlah saya dari ombak yang besar ini. Selamatkanlah saya dari guncangan-guncangan ini. Sama kalau kita naik pesawat itu kena turbulensi, wah itu semuanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, selamatkanlah saya gitu. Ya kan? Pas landing sudah turun, alhamdulillah, bukan alhamdulillah langsung. Wih gimana itu tadi itu, kamu merasakan apa tadi? Kamu tadi baca doa apa coba? Dia nggak ingat tadi itu. Wah, dengan ekspresi yang berbeda. Biasa seperti itu kita. Sudah lupa lagi. Maka kalau orang musyrik ketika mereka balik lagi ke daratan selamat, mereka lanjut berbuat syirik. Namun sejatinya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang musyrik zaman dulu berbeda dengan orang musyrik zaman ini. Kalau zaman dulu seperti itu, ketika dapat musibah mereka langsung berdoa pada Allah, ya Allah selamatkanlah saya. Namun kalau orang musyrik saat ini, saat susah ya syirik, ya ketika senang juga syirik. Di mana-mana syirik, kapanpun itu. Lagi kena musibah, baru tsunami ini coba lihat. Habis tsunami, habis gempa bumi, masih kasih sedekah laut lagi biar lebih selamat lagi katanya. Ini orang mikir tadi, nggak mikir dia. Kalau mau berpikir saya tahu nih, saya koreksi diri. Wah ini gara-gara ini tadi kesyirikan. Oh berarti kesyirikan ditinggalkan, bukan dilanjutkan. Terus begitulah keadaan orang-orang musyrik. Begitulah keadaan orang-orang musyrik, sungguh menyedihkan. Kebanyakan umat Islam dewasa ini ketika ditimpa kesusahan pun mereka menyeru, wahai Rasulullah, atau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, atau wahai Syekh Rifai, atau wahai Syekh Margoni, atau wahai Syekh Badawi, dan sebagainya. Jadi mereka menyekutukan Allah di saat susah maupun di saat gembira. Mereka melanggar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kekalahan umat Islam ketika perang Uhud pun disebabkan oleh sebagian para pemanah tidak menaati perintah pemimpin mereka, yaitu Rasulullah SAW. Mereka merasa heran dengan kekalahan tersebut. Maka Allah pun berfirman, katakanlah itu adalah akibat dari kesalahan kalian sendiri. Quran surat Ali Imran ayat 165. Ketika dalam perang Hunain, sebagian umat Islam berkata, kita tidak akan terkalahkan oleh pasukan yang sedikit jumlahnya itu. Tetapi kenyataannya mereka kalah. Allah mencela mereka dengan firman-Nya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian berlaku congkak karena banyaknya jumlah pasukan kalian, tetapi jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Quran surat At-Taubah ayat 25. Nah lihat dulu, ketika orang-orang saat ini tertimpa kesusahan, malah mereka itu meminta selamat, minta doanya pada Rasulullah. Ada juga Syekh Abdul Qadir Jailani, ini yang paling terkenal ya. Kalau Syekh Rifai nggak kenal kan? Nggak. Kalau Syekh apa tadi? Marghani kenal juga nggak? Syekh Badawi nggak kenal juga. Syekh Abdul Qadir paling kenal itu. Kenal ketika kapan? Tahlil apa? Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah gitu. Oh. Kirim doa. Harus dengan Syekh Abdul Qadir Jailani berarti. Nah itu coba lihat, mantap kalau sebut dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani nggak dibawa-bawa itu, wah kena kualat nantinya. Maka mereka ketika susah malah minta doa pada selain Allah, pada wali-wali tadi yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh. Kemudian juga dikatakan perang Uhud, kita kaum muslimin ketika itu kalah juga gara-gara kesalahan maksiat. Maksiatnya apa? Tidak mau taat pada Rasul. Ya, tidak mau taat pada Rasul. Bukan yang lainnya, bukan karena kalah senjata, bukan karena kalah orang, bukan.
Dulu ketika perang yang lainnya sebelumnya perang Badar itu bisa menang, orangnya sedikit. Perang Uhud sama juga, kalah pasukan juga. Kalau keadaannya seperti perang Badar harusnya bisa menang kalau mereka itu mau manut pada Nabi SAW. Ada pemanah yang di sekitar 70 orang itu ada di Bukit Pemanah. Ya, ada di Bukit Pemanah, bukan di Gunung Uhudnya, di Bukit Pemanah. Ketika itu disuruh tunggu situ kalian ya, jangan sampai turun kecuali nanti Rasulullah SAW suruh turun. Wah, pasukan ketika itu sudah mengalahkan pasukannya Khalid bin Walid. Ghanimah harta rampasan perang sudah siap diambil. Ketika tahu ghanimah ini sudah mau diambil ya, wah ghanimah. Orang-orang yang berada di Gunung Pemanah tadi itu pada turun dari situ. Kita lagi dapat ghanimah. Padahal tadi disuruh apa? Tetap di situ sampai Nabi SAW suruh turun. Akhirnya Khalid bin Walid lihat di sini, kaum muslimin sudah lalai itu. Mereka nggak jaga lagi Gunung Pemanah. Dia putar haluan, nembak dari belakang. Ya, nembak pasukan. Ya, pokoknya serang itu dari belakang. Pukul mundur lagi pasukan kaum muslimin sampai banyak yang terluka, di antara yang jadi korbannya itu Hamzah, ya, dan ada sekitar 70 syuhada yang lainnya ketika perang Uhud. Kalah ketika itu. Sampai Rasulullah SAW pun terluka. Ya, sampai Rasulullah SAW pun terluka. Maka ini menunjukkan ada kesalahan ketika itu karena tidak mau manut pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga ketika perang Hunain seperti itu. Jumlahnya mereka remehkan yang lainnya, makanya ditimpa musibah dengan mudah. Nah sekarang lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang berada di Irak. Janganlah kalian mengatakan sesungguhnya musuh kita lebih jahat dari kita, maka mereka tidak akan bisa menguasai kita. Sebab terkadang suatu kaum bisa saja dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka. Sebagaimana kaum Bani Israel dikuasai oleh orang-orang kafir Majusi disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah terhadap keburukan diri kalian sendiri, sebagaimana kalian mohon pertolongan terhadap musuh-musuh kalian. Ya, Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang berada di Irak. Janganlah kalian mengatakan sungguhnya musuh kita lebih jahat dari kita, maka mereka tidak akan menguasai kita. Sebab terkadang suatu kaum bisa saja dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka, sebagaimana kaum Bani Israel dikuasai oleh orang-orang kafir Majusi disebabkan oleh perbuatan maksiat. Jadi kita kalah itu karena banyak maksiat. Kaum muslimin masih lanjutkan kesyirikan. Kaum muslimin masih terjerumus dalam dosa-dosa besar. Itu buat kaum muslimin itu kalah. Maka di sini katakan mohonlah pertolongan kepada Allah terhadap keburukan diri kalian sendiri. Jangan salahkan musuh, namun koreksi diri dulu. Sebagaimana kalian mohon pertolongan terhadap musuh-musuh kalian. Berarti kesimpulannya dari pembahasan ini, sebab musibah datang dua sebab penting. Yang pertama, tidak taat pada perintah Nabi. Yang kedua, disebabkan dosa atau maksiat. Yang pertama apa? Tidak mau taat pada perintah Nabi, seperti tadi perang Uhud. Yang kedua, banyak dosa atau maksiat. Solusinya bagaimana kalau begitu? Ittiba pada Nabi solusinya. Satu, ittiba pada Nabi. Jadi pengikut Nabi SAW yang sejati. Ikut manhajnya Nabi SAW. Ikut cara beragamanya Nabi SAW. Agamanya masih murni, gak campur sana sini. Dan jalan Nabi SAW satu saja, gak campur aduk. Gak milih A, milih B, gak milih saya ambil yang baiknya, buang buruknya. Itu gado-gado namanya. Gado-gado masih enak. Kalau ambil baiknya, buang buruknya, yuk gak enak kamu. Kamu kemakan syubhat, tahu rasa sendiri. Ya, akhirnya manhajnya manhaj pramuka. Enggak jelas. Apa? Di sini senang, di sana senang. Iya kan, pramuka kan? Iya. Wah, sini ahli syirik ngikut. Wah, sini bolehkan jimat ngikut. Yang ini bolehkan kesyirikan, selawat syirik ngikut. Wah, yang penting kan umat Islam itu bersatu.
United. Singgung orang lagi lah. Nggak usah. Apa-apaan bersatu? Masa yang pakai jimat dengan orang yang bertauhid itu bersatu, coba gimana? Masa yang ikuti ajaran Nabi dengan yang bela-bela kebid'ahan kok bersatu itu gimana coba? Bersatu di atas apa? Coba bersatu ya. Ini satu majelis nih, lihat temannya itu pakai akik besar, itu dia pakai jimat, coba lihat. Bawa itu. Terus subhanallah, biji tasbihnya segini besarnya itu. Bawa ke sini. Dikalungkan di leher. Ya, dia cuma zikir saja. Yang lainnya ngaji lagi, dengar kajian. Subhanallah, 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 subhanallah. Geleng-geleng aja coba. Kamu bersatu dengan orang kayak gitu? Ini bolehkan musik, wah ini enggak. Yang sana lagi nge-rap ya, misalnya. Kan ada rap Islami kan? Ya, ada yang nge-rap di situ. Wah ini nyantai-nyantai aja. Kamu kemungkarannya mana coba? Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Masa dibiarin kayak begitu? Yang ini dakwahi di kafe, masuk kafe, gitaran supaya orang tobat gitu. Lihat cewek-cewek cantik, orang nganggo jilbab, ya celananya kayak gitu, roknya kayak gitu. Dakwah kayak begitu. Rusak itu gara-gara tujuan baik. Tadi manhaj apa namanya? Pramuka, bukan manhajnya Nabi, bukan jalan hidupnya Nabi. Ikuti jalan hidup Nabi yang masih murni, enggak campur-campur. Enggak ada Nabi SAW itu pilih mana saja itu jalan hidup, mana saja itu enggak ada. Ada yang sudah jelas, ikuti yang sudah jelas gitu. Firqatun Najiyah itu cuma satu. Prinsipnya sudah jelas dalam kitab-kitab akidah seperti ini. Itu sudah ada. Enggak campur-campur sana sini. Enggak ada istilahnya itu bersatu. Islam iya pengen bersatu, namun bersatu di atas apa dulu? Bersatu di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Harus jelas. Tauhidnya bagaimana? Harus jelas juga. Kung sana penyembah kubur kok saya bareng dia itu. Saya kok nggak ingkari dia? Masa nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar? Oh saya nggak biasa zikir keras-keras kok saya bareng-bareng dia, saya juga nggak ingkari dia itu. Padahal Nabi SAW nggak pernah zikir keras-keras kayak gitu. Iya nggak? Masa nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar? Biarin aja. Sudahlah, bagimu agamamu, sudah bagiku agamaku saja. Nggak ada kayak gitu. Islam itu kenal amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Ada yang diingatkan. Justru kita senang ketika ada yang ingatkan kita kalau kita salah. Mas, kamu di sini ada yang keliru ini. Ada yang ingatkan, alhamdulillah. Harus senang gitu. Wah, ada yang ingatkan saya ini. Diluruskan ajarannya. Karena nggak bisa macam-macam kalau dalam masalah agama ini. Ya, kalau masalah dunia silakan itu. Kamu pakai prinsip tadi, pakai prinsip pramuka silakan. Kamu ngaji ke dosen ini, ngaji dosen sana, ambil ilmu ini, ilmu sana. Wah biasa kalau ilmu dunia. Macam-macam. Kalau ilmu agama harus pilih yang baik. Ya, ustadz yang jelas ajarannya gitu. Nggak bisa macam-macam. Makanya ini fungsinya kita pelajari Firqatun Najiyah. Di saat orang-orang itu nggak ngerti lagi tentang masalah manhaj, nggak ngerti lagi tentang masalah akidah. Ngaji ini amburadul coba. Senangnya itu bukan di majelis ilmu. Senangnya nanti kalau semangatnya pas demo-demo besar itu baru semangat. Kan sebentar lagi kan? Wes istirahat dulu lah, saya capek itu ngomong-ngomong demo. Macam-macam aja. Udah ya? Kita istirahat dulu 20 menit, rehat dulu. Ini sumuk banget ini. Jenengan mau naik ke gunung sana, mau lempar udara kemana gitu, ke atas kemana gitu. Nanti 20 menit lagi kita balik, ya sambil nanti satu perkam pertanyaan. Nanti azan zuhur, nanti baru kita berhenti untuk sesi kedua. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.